Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya, Fis. Dan bismillah. Suaraku kedengeran kan, teman-teman? Kedengeran, Mbak? Oke. Nah, ini eh, aku izin off-cam dulu ya, karena kita langsung apa bahas materi aja. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Hmm, oke, apa udah kelihatan share screenku? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Oke, sip. Oke, intro dulu kali ya. Kita kriptografi ini katanya untuk UAS nanti pilihan ganda ya, di SPADA gitu. Bener kan? Benar. Nah, Nah, ini karena aku nggak bisa memprediksi soalnya. Jadi, mungkin untuk sesi belajar bareng kita pada sore hari ini, kita cuma bahas UAS tahun lalu aja gitu. Selebihnya, karena pilihan ganda itu kan dominan ini ya, kayak teori-teori gitu. Jadi, aku persilakan teman-teman buat belajar sendiri gitu. Karena untuk menghemat waktu juga, kalau kita bedah materinya, itu kayaknya agak kurang efisien gitu untuk 2 jam. 2 jam untuk satu sesi belajar bareng ini. Ya, nah, takutnya nanti teman-teman kesorean juga. Nanti malam kan juga ada Citra ya. Jadi biar teman-teman bisa bagi waktu gitu lah. Aman lah ya. Nanti untuk sesi tanya jawab kita bisa tanya-tanya apa aja. Nanti lebih ke diskusi sih. Jadi untuk teman-teman yang merasa lebih tahu itu bisa ikut menjelaskan gitu ya. baik, Kak. Oke, selanjutnya aku Baik, Kak. next aja ke langsung ke nomor 1. Teman-teman mungkin udah buka soalnya kali ya di bank soal. Jadi di situ ada 5 soal. Ada satu soal yang apa namanya materinya tuh sebelum UTS. Kalau yang ini yang aku tampilkan sekarang nomor 1 tuh materi setelah UAS, setelah UTS sebentar. Oke, jadi di sini ada LFSRL atau Linear Feedback Register. Dengan penomoran bit di dalam register kita disuruh untuk menentukan case stream yang dihasilkan. Oh ya, misal nanti suaraku agak keputus-putus, tolong interupsi aja nggak apa-apa ya. Soalnya internetnya agak kurang stabil di sini. Oke, gitu. Kita langsung aja untuk soal nomor 1. Pertama, kita tentuin dulu. Jadi register, initial registernya itu 1001 itu nanti bakal kita pakai banget. Dan kita tentukan dulu, sebenarnya B3, B2, B1, B0 itu apa. B itu singkatan dari bit, kalau nggak salah ingat ya. Jadi ini tuh urut dari belakang. Bit nolnya 1, bit satunya 0, 2, 3 itu ya seterusnya gitu. Nah, terus ini tuh diapain sih gitu kan. Nah, kita tuh bakal bikin apa namanya case stream dengan cara kita tentukan register-register berikutnya. Terus nanti bit case streamnya itu ditentukan dari bit terakhir dari register yang udah kita cari gitu. Nah, pertama-tama teman-teman kita isi dulu, kita bikin dulu tabelnya kurang lebih seperti ini. Terus kan di sini bapaknya minta untuk kita berhenti sampai putaran ke-16 atau iterasi ke-16 gitu kan. Nah, iterasi itu selalu dimulai dari iterasi 0 dulu. Yang nanti diisi registernya itu dari register awal bit 1001. Tuh. Nah, di sini kita udah bisa nentuin nih bit keluarannya itu apa. Karena bit keluaran itu adalah bit terakhir. Jadi bit terakhirnya inilah yang jadi bit keluaran. Nanti ini akan kita kumpulkan dan kita urutkan sampai bit ke-11 dan itu nanti kita akan menemukan case streamnya. Gitu, guys. Dari sini paham ya? Aman? Bisa respon dulu?
Oke, mungkin aku lanjutin dulu kali ya. Nah, di sini kita lanjut untuk menentukan register berikutnya. Caranya, teman-teman itu bisa 3 digit paling depan. Itu nanti yang kita teruskan. Jadi istilahnya tuh bitnya itu kita geser ke kanan gitu. Kita geser 1 bit ke kanan. Jadi menyisakan 3 bit paling awal itu menjadi 3 bit paling akhir gitu kan. Nah itu kan jadi menyisakan tempat kosong nih di sini. Sorry. Nah di sini kan jadi kosong. Harusnya kan ada 4 digit kan di sini. Nah di kosong. Cara menentukan digit berikutnya di sini itu adalah dengan eh, menghitung dengan fungsi umpan baliknya. Fungsi umpan baliknya di sini itu adalah B1 XOR B2 gitu. Ini fungsinya. Sorry. Oh iya, kurang jelas ya. Nih, B1 XOR B2 itu adalah fungsinya, teman-teman. Oke. Nah, nanti setelah kita XOR kan, itu akan menentukan digit keempatnya. Digit keempat. B3-nya di sini, gitu. Yang di sini, digit B1 sama B2-nya itu adalah yang nol dan nol. Jadi, nol XOR nol itu sama dengan nol. Nah, teman-teman sedikit rewind ya untuk materi XOR. XOR. Itu tuh sebenarnya materi di sistem digital, di mana jika eh, inputnya, kedua inputnya itu sama, maka akan menghasilkan nol, outputnya nol. Baik itu satu maupun nol. Jadi satu XOR satu, nol XOR nol itu hasilnya nol. Tapi kalau inputnya itu berbeda, kayak satu dan nol atau nol dengan satu, itu hasilnya pasti sama dengan satu, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, dan ini akan kita teruskan terus. Jadi kalau udah kita cari nanti insya Allah hasilnya seperti ini, begitu. Jadi ini hasil eh, iterasi dari 1 sampai 16. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, itu registernya itu udah berulang di setelah iterasi ke-7. Nah, normalnya untuk LFSR itu sebenarnya ada perulangan sampai em, 2N pangkat, bentar, 2N pangkat 2 pangkat n minus 1 kali. Jadi ketika misal n itu kan jumlah bitnya berarti kalau di sini kan n-nya sama dengan 4 nih. Aduh maaf banget. Astagfirullah. Oke, sebentar, sebentar. Jadi di sini n-nya kan sama dengan 4. Jadi ketika eh, kita cari iterasinya, dia tuh akan berulang sampai maksimal itu 2 pangkat n min 1. Kalau di sini itu ya berarti 15 lah hitungannya. 2 pangkat n kan, 2 pangkat 4 kan 16 ya. 16 kurang 1, 15. Nah, setelah iterasi ke-15, ya itu akan terus berulang. Tapi di sini dia tuh udah berulang ini, sejak iterasi ke-7. Nah, ini nggak masalah teman-teman. Karena perulangan yang 2n pangkat min 1, 2 in, 2n, 2 pangkat n dikurangi 1, itu kayak perulangan maksimalnya dia. Maksimal dia tuh pasti akan berulang di iterasi segitu gitu. Nggak masalah ketika dia berulang di sebelum iterasi itu, sebelum iterasi ke-15. Tapi itu juga menandakan bahwa fungsi umpan baliknya itu kurang ideal gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita udah dapat setidaknya nih lebih baik daripada isi registernya itu bitnya itu 0000. Kenapa? Kalau dia registernya 000, jadi ketika dia diberi fungsi umpan balik sekalipun, dia akan kembali ke angka itu sendiri gitu loh. Jadi kayak gak ada faedahnya gitu loh kalau registernya 0 sama 0000 gitu. Nah, di sini setelah kita iterasikan sampai 16 ya, karena requestnya sampai 16, kita akan ketemu bit keluarannya sama dengan case-nya seperti ini. Nah, dari sini eh, jika ada yang masih bingung kan bisa teman-teman tanya dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, aku next ya. Oke, teman-teman eh, bisa mengikuti. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, itu kita diminta untuk bikin hypertext dari plain text-nya. Itu adalah 5 gaya. Yang ini hanya pasti beda dari masing teman-teman. Tiap teman-teman pasti jawabannya beda. Oke, sebentar. Ini ada yang nanya, tadi bit keluarannya tuh dapat dari mana gitu kan? Oke, aku jelaskan dikit lagi ya untuk slide sebelumnya. Oke, di sini bit keluarannya itu teman-teman dapatkan dari bit terakhir dari isi register. Di sini isi registernya 1001. Berarti bit keluarannya adalah satu bit yang terakhir tapi bukan yang depan. Kayak yang ini, hasil iterasi kedua. Di sini seri registernya 1010. Nah, berarti bit keluarannya adalah 10 10. Jadi bit keluarannya adalah 0 gitu. Begitu seterusnya. Oke, apa sudah terjawab? Ya, teman-teman nggak apa-apa kok kalau mau nanya di tengah-tengah penjelasan biar apa ya, biar paham. Takutnya aku udah jelasin panjang lebar, teman-teman kurang kurang menangkap gitu. Mungkin ada penjelasanku yang terpotong-potong atau sebagainya, kan sinyal gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi case streamnya udah kita dapatkan nih. Terus sekarang kita disuruh untuk bikin chippernya dari plain text itu nama kita. Nah, ini contoh aja ya, nih namaku, hire gitu kan. Nah, gimana kita nentuin chipper text-nya? Pertama-tama kita tentuin dulu plain text-nya. Nah, plain text-nya teman-teman kalian nggak perlu ngapalin, tapi karena kalian nanti ini ya, close book ya. Kurasa apa ya, ini soalnya nggak bakal serumit ini, jadi emang ini teman-teman buat aku ajak belajar aja biar lebih paham gitu. Jadi eh FYI, FYI. Untuk plain text-nya itu kita dapatkan dari eh, huruf binary yang ini totalnya itu adalah sesuai tabel ASCII gitu. ASCII. Ya, aku nggak tahu bacanya gimana. Tabel ASCII. Nah, ini sama kok hasilnya. Kalau teman-teman nyari, itu hasilnya sama banget. Sebentar, aku eh malah ke spill. Oke, di sini ya udah saya cuman nggak muat ini, emang agak lucu aja sih. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, ini tuh sesuai tabel ASCII. Di sini A kecil itu sama dengan 97. Nah, itu kalau diubah jadi binary, itu hasilnya kayak gini gitu. Jadi ini kalau diterjemahin, itu juga hasilnya bakal 97 gitu loh. Secara desimal kan, kalau ya teman-teman ingat sesuai di sistem digital kemarin ya, kalau digit pertama itu berarti kan 2 pangkat 0. Terus digit terusnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, seterusnya sampai 2 pangkat apa? 2 pangkat 8. Ya. Eh, 2 pangkat 7. Iya kayaknya. Mm-mm. Nah, itu jadi hasilnya sama. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ini sih. Cuman karena nanti pas ya, aku kurang tahu bagaimana soalnya. Jadi ya kita belajar aja dulu, oke? Oke, aku teruskan dulu ya. Jadi di sini setelah kita menentukan plain text-nya, teman-teman, kita masukkan case string-nya. Case string-nya ini diambil dari ya sesuai jumlah digit plain text yang kita mau ubah gitu. Di sini digit plain text-nya kan cuma 8 ya. Yaudah, kita ambil 8 yang paling awal. Berarti 1001, 0111. Nah, terus ini kita ubah. Kering, jadi gini. Ya, di XOR kan. Sebenarnya yang XOR-nya mudah kok. Yang bikin susah itu sebenarnya menentukan case string-nya tadi. Nah, ini tadi ada balik pertanyaan ya, teman-teman. Izin balik lagi. Nah, oke, aku menentukan yang oranye ini atau register bit B3-nya itu ditentukan dari hasil fungsi umpan balik dari register sebelumnya. Kalau bisa teman-teman cek di sini itu
untuk menentukan digit nolnya ini, kita ambil dari B, B1 dan B2 dari register awal. Terus kita XOR-kan. Nah, dapatlah 0 di sini. Terus ini nanti dipindah ke sini. Weng. Ini. Nah, ini juga, oke, kan kita udah selesai iterasi satu. Nah, kita lanjut isi iterasi dua. Kita pindahkan dulu 3 digit pertamanya ini ke 3 digit terakhir. Ke untuk register berikutnya. Kayak digeser gitu ya. Kita geser gitu. Kita geser ke sini. Ini. Kita ambil 3 digit pertama, kita taruh 3 digit belakang. 010 di sini. Nah, terus sini awalnya kosong nih. Terus cara menentukan ini kok bisa satu, Mbak? Nah, kita tentukan dari register sebelumnya. B1, B2-nya apa? B1-nya 0, B2-nya 1. Terus kita XOR-kan di sini. Sebenarnya nggak masalah mau B1 atau B2-nya dulu yang di depan, karena ini kayak fungsi, aku lupa lagi. Jadi intinya tuh dia mau di depan atau di belakang tuh hasilnya sama aja gitu. Mau satu XOR 0 atau 0 XOR 1 itu hasilnya kan sama-sama satu gitu. Jadi nggak masalah mau ketuker istilahnya itu nggak apa-apa. Jadi ini nanti intinya hasilnya itu bakal jadi B3 atau digit keempat. Yang digit paling awal untuk register berikutnya gitu. Penanya apa sudah paham? Gitu guys. Oh iya, sebenarnya aku dapat video yang mungkin teman-teman bisa jauh lebih paham kalau lihat video itu. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat videonya juga. Jadi ini is masnya. 1, so that's going to be a 1. Right? And then this outputs a 0. Right? And then we're going to iterate this over again. Right? And so you can see that this has changed, and it's going to change again, it's going to change. Jadi di sini tuh masnya proses mengambil menentukan case string juga sama. Cuman di sini bedanya digit yang di XOR kan tuh digit terakhir sama digit pertama nih. Kalau istilahnya kalau di kita ya berarti B0 sama B1-nya yang di XOR-kan. Tapi teman-teman yang mau Change pas again, lihat and let's nah see how di it sini. goes. So, the next state, we're going to shift 1 to the right, so 1, 1, 0, and then 0x or 0 is 0. We're going to go again, so 0, 1, 1. XORed is 1. Right? So far, so. Jadi di sini kalau teman-teman bisa mengikuti ya, em, ini mesinnya lucu kayak eh, aku justru semakin lebih paham ketika udah ngeliat video ini. Jadi di sini tuh 1001 mungkin inputnya awal inisialnya sama kayak kita ya. Nah, itu tadi satunya ini yang akan dijadikan output. Nah, terus kita pindahkan ke kolom output gitu kan. Terus, nah, Change again, and let's see how it goes. nah, terus tuh si 100 yang tadi di awal itu kita pindah ke untuk register berikutnya itu kita pindah ke 3 digit terakhir. Jadi ini anggaplah ini X terus 100. Nah, udah nih. Terus cara menentukan si X-nya ini gimana? Nah, kalau dari rumus si Mas Britishnya ini tuh itu adalah B0 di XOR-kan dengan B1. Nah, makanya nih ada kerannya di sini kan. Seolah-olah diolah jadi XOR-nya 0 sama 1 di XOR-kan So, the next state, we're going to shift 1 to the right, so 1. jadi 1. Nah, begitu. Begitu seterusnya. Terus nanti untuk digit berikutnya dia tuh akan pindah lagi. Berarti nanti yang pindah adalah 1, 1. 1, 0, and then. Dan nanti outputnya adalah si kosongnya ini setelah 1. Gitu. Begitu. 0x or 0 is 0. We're going to go again, so 0, 1, 1. XORed is 1. Right, so far so good. So. Jadi yang teman-teman olah XOR-nya itu adalah register di bit sebelumnya untuk menentukan bit paling depan di register yang kita cari gitu. Oke, nanti mungkin aku mau nyoba, nggak sih, belum bikin. Kayak gitu, teman-teman kalau udah paham mungkin bisa eh, apa ya, bilang paham gitu di kolom chat biar tidak ada pengulangan lagi. Setelah ini pertanyaan terakhir insya Allah. Kalau ada nanti kita lanjut ke nomor 2. Oke, paham teman-teman untuk penentuan keystreamnya?
Oke, ini dua aja nih yang paham. Oke, oke, mantap. Siap, paham. Oke, tak perlu banyak kata ya, cukup emoji saja. Oke, lanjut teman-teman. Kalau kita udah paham untuk ini, mungkin teman-teman bisa praktek sendiri dengan nama teman-teman masing-masing. Ya, pokoknya nama kalian sendiri lah kita praktekin gitu. Nah, kita lanjut nih untuk soal nomor dua. Nah, di sini sebenarnya kalau di kemarin itu kayak cukup ngeri-ngeri sedap ya, karena kita tuh nggak dikasih tahu kuncinya tuh berapa. Jadi kita cuma dikasih tahu teksnya itu. Terus kita hitung nih jumlahnya berapa gitu kan. Tapi kita nggak dikasih tahu kunci pergeserannya tuh berapa. Jadi seakan-akan kita tuh brute force gitu. Tapi nggak masalah karena kita udah dikasih semacam clue di sini. Clue-nya tuh apa? Clue-nya itu adalah pesan dalam bahasa Indonesia. Ya sebagai pengguna bahasa Indonesia sejak lahir gitu ya. Karena kalian pasti tahu gitu loh. Eh, Menurut penelitian juga bahasa huruf yang paling sering diulang dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf A. Nah, ini bisa dijadikan clue gitu loh untuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah nyoba satu-satu dari yang A-nya itu coba kita sama dengan B, A-nya sama dengan C, kayak gitu-gitu. Itu cukup memakan waktu dan untuk waktu 2 jam, 1,5 jam malah itu cukup apa ya, memangkas itu loh, cukup memangkas, cukup makan banyak waktu lah intinya gitu. Nah terus gimana? Ya udah kita hitung aja apa sih jumlah apa namanya huruf yang paling sering muncul di sini. Mari kita ibaratkan sebagai A. Ya, anggaplah coba-coba. Tapi ini kan coba-coba yang berdasarkan riset gitu ya. Anggaplah gitu. Nah, ini udah aku hitung, teman-teman. Untuk huruf-huruf yang cukup sering berulang di sini tuh ada W sama K. Dan yang paling sering adalah K. Di mana dia berulang sebanyak 4 kali. Nah, di sini bisa teman-teman jadikan acuan. Oke. Ya udah, langsung aja kita tentukan keeper text sama plain text-nya. Jadi yang atas ini kipernya, yang bawah ini plain text-nya. Oke, CP, CP. Kita anggap K itu adalah A. Dan seterusnya sudah sesuai tabel gitu kan. Ya udah kita isi bareng-bareng. Coba aku mau untuk mengingat waktu aja kali ya. Langsung aja K-nya itu berarti kan A. A, bentar. Langsung aja deh. Jadi ini ketika udah dicoba, hasilnya adalah dengan kirim senjata besok malam. Wih, ngeri kali, Pak Bagus nih. Jadi ini kayak ini awalnya coba-coba, tapi itu kayak karena udah tahu, udah dikasih clue pesan dalam bahasa Indonesia, dan kita tahu huruf yang paling dominan itu adalah huruf A, kita bisa seperti tadi, kita hitung huruf mana yang paling dominan. Itu guys, ada yang mau bertanya dulu, kok bisa Mbak? Gitu. Kok bisa? Kalau nggak ada, aku langsung ke nomor 4. Karena nomor 3 teori ya. Kalau nomor 3 teori, skip aja. Oke, deh cukup. Paham ya? Satu, dua, tiga. Oke. Paham, paham. Oke, Paham, paham. bagus, bagus. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, hanya guys, kenapa? Mbak, kenapa yang diambil huruf A? Sebenarnya alasan kenapa kita ambil huruf A, sesimpel karena tadi ini adalah bahasa Indonesia gitu ya. Dan itu aku juga udah nyari kalau Pak Bagus juga udah pernah jelasin sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia itu dominan menggunakan huruf A, sehingga ketika kita nebak itu bisa kita tentukan huruf mana sih yang paling banyak muncul. Nah, itu kita analogikan sebagai huruf A. Kita tebak itu sebagai huruf A. Ya, sesederhana itu sih, karena huruf A itu sering muncul di bahasa Indonesia gitu. Dan mungkin ini semacam kemudahan juga, karena A itu kan huruf awal ya. Kita kalau bikin tabel untuk shipper dan plain text itu kan, hmm, oke, oke, sebentar. Jadi untuk apa tadi yang sama? Oke, huruf A ya.
Ya, clue-nya itu adalah huruf yang paling sering muncul. Dan karena huruf A ini kalau kita ubah dari chipper ke plain itu kan kalau kita bikin tabel kan dia pasti selalu yang paling pertama gitu kan. Jadi bisa dijadikan acuan gitu intinya. Lebih mudah untuk dijadikan acuan gitu kan. Itu. Ya, clue yang paling penting adalah dia adalah huruf yang paling sering muncul di bahasa Indonesia. Gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum aku bahas nomor 4? Oke, kalau tidak ada, aku jelasin nomor 4 dulu kali ya. Nah, guys, kita akan bertemu lagi dengan Vigenere dan Playfair di sini. Ini seru. Kenapa paling paham di sini? Insya Allah ya. Jadi di sini teman-teman itu disuruh mendekripnya, mendekrip. Seperti yang udah pernah kita bahas di berapa? Sebulan yang lalu ya berarti. Kalau kita mendekrip di sini itu berarti kita urutkan sesuai keterangannya dulu. Di sini keterangannya ciphertext tersebut dienkripsi dengan super enkripsi, Playfair Chipper, dan Vigenere Chipper dengan kunci informatika. Nah, clue-nya di sini adalah dia dienkripsi dengan urutan Playfair dulu, baru Vigenere. Berarti kalau kita decrypt dulu, yang mana dulu nih, Vigenere atau Playfair dulu? Ayo, cepat-cepatan. Siapa yang bisa jawab? Bagus, bagus Alfat. Ya, siap Vigenere dulu, benar. Jadi kayak, nah mantap. Jadi benar kita apa namanya? Kita balik, kita balikan, balikan. Kita apa ya? Kayak di Uno reverse gitu lah. Jadi yang Vigenere dulu, baru Playfair. Nah, aku kasih keterangan dulu kali ya untuk decryptnya. Decryptnya itu ini dulu, satu, terus ini dulu. Ya intinya gitu. Teman-teman pasti sudah paham. Keren banget teman-teman mah. Oke lanjut. Oh, nah ini ini tampilnya. Aku selalu suka kalau pakai tabel karena lebih tertata gitu ya. Jadi ya ini kita tata dulu aja si kuncinya dengan chippernya gitu. Nah ini sengaja kuncinya aku taruh atas. Nah di sini kan kuncinya informatika. Sebenarnya untuk kunci seperti ini tuh ada dua tipe untuk pakainya. Yaitu kuncinya tuh berulang informatika, terus diulang lagi informatika, terus sampai akhir selesai gitu kan. Sesuai panjang chippernya. Atau dia itu diulang eh, diikuti dengan isi pesannya gitu. Cuman itu kan akan memungkinkan jika kita tahu isi pesannya. Dan karena kita itu decrypt, jadi kemungkinan besar itu kuncinya adalah ini kunci yang berulang gitu. Mungkin kemarin sempat aku jelasin juga ya. Tapi intinya gitu. Jadi ini nggak usah terlalu kalian pusingin lah, cukup diulang aja. Jadi pakai kunci informatika deh cukup gitu. Nah, terus kita pakai tabel Vigenere, teman-teman. Oke, karena kita pakai tabel ya. Karena kita pakai tabel, oke aku izin buka ini dulu ya guys. Apa namanya? Ke materi. Lupa aku buka tadi. Nah, sebenarnya kalau udah berhubungan dengan Vigenere itu akan enak kalau kita pakai tabel guys. Karena kalau enggak, kita ke decrypt. Itu rumusnya cukup sulit ya untuk ngebalikinnya. Kalau nge-encrypt mungkin masih bisa dihitung ya, dan itu ada hitungannya kok. Cuman untuk nge-decrypt agak susah kalau saya ingatku, karena pakai mod gitu kan. Cukup memakan waktu lah. Jadi mungkin kemungkinan besar Vigilant nggak akan keluar karena kalian close book ya. Kayaknya bapaknya juga tahu kalau kita semua tidak bisa menghafalkan ini gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Lah, udah kejawab dong. Nggak apa-apa. Oke, anggap kalian tidak melihat apa-apa ya. Jadi di sini langsung aja bisa kita jawab si I-nya. Ih, astagfirullah. Kuncinya kan I. Nah, itu cara bacanya berarti kalian dari kuncinya dulu. Jadi kuncinya dulu, nyari isi yang sesuai sama yang di sini. Dan di sini P.
I sama V itu berarti ketemunya di sini V-nya. Nah, jadi yang di dalamnya di sini itu adalah si cipernya. Yang di atas adalah plain text-nya. Jadi teman-teman diharapkan untuk tidak terbalik dalam membacanya. I, V, terus kita tarik lurus ke atas, ketemulah N. Nah, di sini N. Begitu seterusnya, karena tadi udah ke-spill jadinya begini. Ya, gitu. Nah, ini hasil dekripsi dari Vigenere. Terus kita lanjut dekripsi dengan Playfair. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih fokus di sini. Untuk yang Playfair ada kemungkinan dia bisa muncul di pada karena nggak harus ngafalin, lebih ngafalin ke tahap-tahapnya. Nah, caranya sama. Karena ini hasil dekripsinya udah ada. Karena alasan. Oke. Ini hasil dekripsinya udah ada. Terus kita akan decrypt Playfair. Yang pertama kita perhatikan dulu kuncinya. Kita ubah dulu kuncinya dengan syarat-syarat seperti kita hilangkan huruf berulang, kita hilangkan huruf C gitu kan. Sehingga informatika itu akan berubah menjadi informatka. Udah cukup. Kita buat tabel kuncinya seperti yang udah pernah kita pelajari di 1 bulan yang lalu. Informatka. Nah, ini kan udah habis nih di sini. Terus kita urutkan dari huruf abjad. Jadi diurutin aja. Urutnya sesuai huruf abjad yang belum masuk kunci yang sudah kita buat di informatika ini. Jadi langsung A. A lu udah pakai, berarti langsung ke B. C, D, E, F udah kepakai. Oke, skip. Terus G, H. I dah I. Terus J tidak dipakai. K, K juga udah muncul. K, L. Terus langsung L. Terus M, N, O. Udah kepakai semua. Langsung skip ke P, Q. R juga udah kepakai. Bla bla bla. Seterusnya sampai Z. Gitu. Udah pakai semua. Terus tabelnya ini kan nggak cukup nih di sini. Kita ubah seperti ini. Karena apa? Mungkin teman-teman kemarin juga udah aku jelasin. Itu untuk memudahkan teman-teman dalam mengenkripsi atau mendekripsikan pesannya. Karena nanti dengan adanya huruf berulang ini, teman-teman bisa lebih mudah apa ya namanya? Ngecek dari kemana dari mana kemana ini gitu. Misal kita mau mendekripsikan I sama R. Kalau dia satu baris itu kan kalau dia dalam satu baris itu kan geser ke kanan, ya kan? Nah, berarti harus geser kanan nih. R-nya geser jadi O. Nah, I-nya geser kemana? Gitu kan? Jadi kita ubah seperti ini. Kita duplikat kolom satu baris di sini ke sini. Terus maksudnya, satu kolom baris, satu kolom di sini ke kolom yang sebelah sini. Dan satu baris atas ke baris paling bawah. Dan menyisakan satu kolom kosong di sini. Gitu, guys. Jadi nanti akan lebih mudah kalau kita mendekripkan I sama R misalnya. Mendekrip atau mengenkrit I sama R gitu. Nah, terus fakta menariknya untuk encrypt dan decrypt di sini kalau encrypt itu kan kalau mereka berada dalam satu kolom itu geser ke bawah. Nah, kalau ngedecrypt itu kebalik. Jadi kita geser ke atas gitu. Kalau berada dalam satu baris nih, itu kan gesernya ke kanan. Nah, berarti decryptnya kebalik ke kiri gitu. Udah. Terus kan ada satu cara lain nih, ketika dia kayak bentuk kotak, misal kita mau mendekripsikan IB, gitu kan. Nah, IB ini nggak satu baris, ya juga nggak satu kolom, gimana dong, bukan? Kalau kemarin kita mau mendekripsikan, kita nge-encryptkan, itu kan kita cari apa namanya huruf pertama yang udah disebut, itu yang sebaris sama dia dan sejajar sekolom sama apa namanya huruf kedua itu yang mana? Misal ya, kita mau mendekrip, em, misal ya, kemarin itu kita mau ngedekrip, A sama E, ngedekrip. Bukan ngedekrip ya, kita mau encrypt A sama E. Kalau A sama E berarti huruf pertamanya kan A. Kalau huruf pertamanya A, huruf keduanya E, berarti kita cari baris yang huruf yang sebaris dengan A, tapi sekolom dengan E. Yaitu apa? Si T ini. Yaitu habis itu ini udah sebaris sama A,
sekolom sama E. Terus kita cari huruf keduanya. Huruf keduanya itu berarti yang sebaris sama E dan sekolom sama A. Jadi mereka akan membentuk persegi, baik itu persegi panjang atau persegi persegi aja gitu. Jadi nanti urutannya, karena ini kita ngedecrypt A, ngedecrypt, kita nge-encrypt A. Aduh, jelek banget astagfirullah. Maaf ya, nggak pakai pentap soalnya ini, kayak gini. Aduh, ini E ya. Nah, kalau A, kita decrypt. Astagfirullah, kita encrypt. Itu tuh jadinya T, T, D, guys. Ya, anggaplah ini T dan dia. Oke, maaf ya. Maaf menyakiti mata kalian. Ya, intinya gitu. Nah, terus kalau ngedecryptnya gimana gitu kan. Kalau ngedecryptnya, eh, sebentar. Nah, kalau ngedecryptnya gimana? Itu kita langsung praktekkan aja di huruf IB. Huruf IB ini kan dia nggak sekolom, nggak sebaris gitu kan. Nah, nanti prakteknya sama seperti kita mau nge-encrypt. Cuman urutannya aja. Sebenarnya sama sih setelah dipikir-pikir. Jadi ini I. Ini IB dulu. Jadi yang sebaris dengan I itu apa? Yang sekolom dengan B. Oke, R. Dan selanjutnya yang sebaris dengan B dan sekolom dengan I adalah M. Oke, jadi caranya tuh sama guys ternyata. Caranya sama. Jadi beda dengan dia ketika dia berada dalam satu kolom atau satu baris, yang dimana kalau kalau nge-encrypt dia ke bawah, berarti nge-decrypt dia ke atas. Kalau berada di kolom dan baris yang berbeda, caranya sama. Jadi kita cari yang pertama, huruf pertama yang sebaris dan yang sebaris dengan dia dan sekolom dengan huruf kedua itu siapa. Nah, terus kita catat si R ini kan berarti. Bentar. Kayaknya penjelasanku agak belibet ya. Nanti aku kasih cara-caranya yang lebih oke lah intinya. Nah, di sini kan I. Ini kan huruf pertama, ya kan? Ini B huruf kedua. Jadi kita cari dulu I itu sebaris dengan apa yang sekolom dengan B. Si R ini. Nah, selanjutnya kita cari huruf yang sebaris dengan B, huruf kedua, dan sekolom dengan huruf I, huruf pertama, yaitu M. Nah, udah nih ketemu berarti IB itu sama dengan B. Salah. IB itu sama dengan RM. Wah, maaf jelek banget ya Allah. Sebelum. Ya intinya gitu guys. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi. Tapi teman-teman jika penjelasanku masih agak belibet bisa tolong tanya ya. Tanya nggak? Enggak aku langsung skip nih. Jadi ini hasilnya adalah pesan yang dihasilkan adalah Informatika UPN Yogyakarta. Nah, bapaknya pintar juga nih. Di sini kan kita nggak boleh pakai huruf J ya. Jadi J-nya tuh kita diganti dengan huruf Y, Yogyakarta. Gitu guys. Em, boleh dong tanya. Atau kalau teman-teman udah paham, bisa paham gitu. Oke, jadi ada yang nanya nih dari penanya. Yang sebaris kayak NF itu gimana tuh? Nah, ini ketika dia sebaris, misalnya NF nih. Ketika dia mau kita decrypt, itu berarti kita geser ke kiri. Ingat-ingat ke kiri. Berarti NF ini kita geser ke kiri. Caranya ya kita geser satu-satu aja. N kita geser ke kiri. Dapatnya apa? I. F kita geser ke kiri. Dapatnya apa? N. Nah udah. Urutannya juga sesuai urutan huruf yang kita geser. NF. Berarti N-nya dapatnya I. F-nya dapatnya N. Berarti I, N gitu. Jadilah NF ini sama dengan IN. Begitu. Mm-mm. Terus aturan yang encrypt, decrypt, satu kolom, baris, itu mutlak begitu dan harus begitu ya Mbak. Benar sekali, harus begitu. Itu sebenarnya ini rangkuman dari materi Bapaknya. Kalau teman-teman mau ngecek cross lagi, itu ada di materi berapa aku lupa. Ya, bisa dicek di materi sebelum UTS.
di bagian playfair-nya itu ada penjelasannya tuh. Cuman penjelasannya, iya sih, udah dipahami kok. Teman-teman kalau cek di em, YouTube atau di apa generate website yang generate playfair keeper juga itu insya Allah hasilnya juga sama gitu guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi untuk yang beda baris, beda kolom itu caranya ternyata sama guys sama yang di grip. Jadi kita cari, aku ulangi lagi ya. Kita cari huruf pertama, huruf pertama dulu itu yang sebaris sama dia dan satu kolom dengan satu kolom dengan huruf kedua. Itu yang akan jadi terjemahannya dia. Kayak terjemahan gitu. Terus terjemahan huruf kedua itu sama yang sebaris dan sekolom dengan huruf pertama. Begitu. Jadi RM. Coba aku kasih contoh lagi. Mana ya? BP. BP. Oh ya, benar BP. Kalau BP, B-nya duluan. P-nya huruf kedua. B-nya huruf pertama, P-nya huruf kedua. Di sini kita cari dulu huruf yang sebaris dengan dia dan satu kolom dengan P, yaitu A. Oke, kita ketemu A. Selanjutnya kita cari huruf keduanya, yaitu huruf yang sebaris dengan P dan satu kolom dengan B, yaitu U. Ketemulah BP sama dengan AU. Begitu. Paham sampai sini? Singkat saja. Oke, siap. Oke, udah mewakili ya. Oke, kita lanjut next ke Kak mau tanya bentar. kita lanjut next ke slide berikutnya. Mbak, ada yang Oke. mau tanya, Mbak. Oh Tanya, iya, Mbak. tanya. Boleh silakan. Di bagian zipper yang sebelumnya tadi. Yang nomor 4. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 4 ya. Oke, bentar. Yang Kalau mana? misal disuruh ngedecrypt Y sama O gitu, berarti jadinya gimana? OO gitu kah? Iya sama Om. Oh, misal ini yang kita encrypt atau kita decrypt nih? Oh, misal nge-encrypt, sorry, maksudnya nge-encrypt Y dan O gitu. Oke, kita nge-encrypt Y dan O. Oke, kita cek aturan encrypt Y sama O. Sama, sebentar. Kalau kita nge-encrypt itu kan berarti kita cek dulu YO itu ada di mana gitu kan. YO itu kan satu kolom. Nah, kalau dia satu kolom, mau kita encrypt berarti dia geser ke bawah. Nah, di sini ada huruf Y, di sini ada huruf O. Jadi kamu tidak perlu bingung. Y-nya itu kita turunkan, berarti kita geser ke bawah set, jadi O. Oh, Y-nya jadi O gitu. Terus O-nya kita kita balik ke atas aja deh. O-nya itu kita geser ke bawah set. Jadi K. Oh, ternyata YK. Salah. Oh, K. Jadi hasil encrypt dari YO itu sama dengan OK. Gitu. Oh, oke oke, makasih Kak. Nih, terima kasih kembali. Gak jadi. Oke. Oke guys, itu untuk encrypt decrypt dari Playfair. Cukup, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita pindah ke nomor 5. Cukup. Nggak apa-apa. Nanti kalau mau nanya di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Kita bahas dulu nomor 5 ya. Oke. Nah, ini nomor terakhir, guys. Kalian tidak perlu panik dulu dengan angka-angka yang cukup memusingkan ini. Sebenarnya cuma dua angka doang, 0 sama 1. Cuman emang tiba-tiba kita jadi komputer gitu ya. Kalian nggak perlu panik. Sebenarnya ini adalah terjemahan dari kode biner dari sebuah gambar. Jadi ini tuh kayak menunjukkan kode-kode warnanya dia gitu. Ini tiap pixelnya. Nah, ya nggak sih? Ya. Teman-teman Citra pasti lebih paham lah ya. Ininya apa. Tapi ini untuk kita terjemahkan ke dalam metode LSB itu pertama-tama kita bagi dulu
bitnya itu jadi 4488. Karena LSB itu, aku lupa. Bentar, aku buka dulu materinya. Aku lupa, guys. Bentar. Hmm, materinya itu ada di, kan di sini. Aku buka dulu materinya ya. Jadi itu ada di, hmm, kalau nggak salah di sini. Bukan sini. Nah, ini metode LSB. Jadi kalian bisa cek di materi 9. LSB itu artinya least significant bit. Atau kita ambil, yaitu adalah bit terakhir dari kumpulan bit datanya. Satu byte. Hmm. Kalau kita mengubah bitnya, itu akan mengubah nilai byte. Jadi byte itu segini ya. Lebih tinggi atau sedikit lebih rendah dari nilai sebelumnya. Kayak ini, analoginya itu ketika dia adalah, misalnya itu adalah piksel berwarna merah. Sebentar ya. Mohon maaf ya, tadi ada iklan. Jadi di metode LSB ini kita tuh di bertujuan untuk menekan pesan dalam sebuah ini saat kita menggunakan LSB itu kita ubah angkanya gitu. Yang awalnya satu jadi nol, terus yang nol jadi satu, atau yang tetap nol juga. Tapi itu nanti akan mempengaruhi sedikit warnanya, tapi nggak terlalu mempengaruhi wujud gambarnya gitu loh. Jadi ini awalnya misal pikselnya berwarna merah, itu nanti jadi piksel berwarna merah dikit agak berubah gitu. Dan itu kan sebenarnya untuk mata kita nggak terlalu signifikan gitu loh. Nah, itu salah satu metode untuk menyembunyikan pesan gitu dengan metode LSB gitu. Nah, di sini eh, kita praktekkan di LSB yang di sini. Pertama kan itu ininya pesannya ini gitu. Nah, ini sih udah ke spill ya. Aku dapat pesan apa? Maksudnya tinggal tapi bit atau 8 bit 8 bit gitu kan. Jadi 8888 888. Ini kalau di total itu jadi ada 32 byte. Hmm. Jadi ada 32 kumpulan. Nah, intinya dapat kan di sini jadi huruf-huruf ini, huruf-huruf. Maaf. Jadi kumpulan pesan ini. Aslinya ini kalau dijadiin satu itu jadi satu utuh itu terus kita pecah lagi itu loh. Jadi 8 bit dan dapatlah ini 4 4 byte ini yang nanti akan memunculkan sebuah pesan gitu. Nah, ini cara nerjemahinnya balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu tabel ASCII.
Teman-teman bisa cek di sini tabel ASCII ini yang di sini. Nah, itu kalau teman-teman terjemahin itu nanti hasilnya itu akan sama dengan asik. Asik coy. Jadi pesan yang dari kumpulan binernya itu hasilnya ini pesan asik gitu. Dengan huruf kecil gitu. Kenapa sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, jadi tabel ASCII untuk eh nilai ASCII untuk huruf yang kapital sama enggak kan beda ya. Nah itu. Jadi kapital enggaknya itu juga mempengaruhi nanti kalau teman-teman jawab gitu. Itu guys. Dan selesai guys untuk soal minus ya aku skip aja. Nah, dari persilakan kalau ada yang menanyakan soal terkait yang tadi udah aku bahas udah disampaikan Pak Bagus. Monggo atau mau di kalau nggak ada nanti bisa di end kan oleh MC gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, sip. Cara ngebagi atau ngelompokinnya gimana, Mbak? Em, mudah saja. Teman-teman cukup ngebaginya itu dari awal terus kita bagi 8 bit 8 bit gitu. Itu kayak mewakili satu bait gambar, satu bait apa ya? Aku lupa istilahnya. Kalau teman-teman ada yang tahu istilahnya bisa boleh banget di-share. Jadi pembagiannya kenapa satu bait? Itu mewakili satu pixel gambar, Pak. Satu pixel warna. eh satu pixel itu warna apa? Kalau nggak salah gitu. Nah, itu makanya kenapa dibagi 88. Terus ya udah kita bagi 88 digit gitu. 8 digit lah istilahnya, 8 digit. Terus kita pisahin ya karena nanti pakai sepada ya. Kalau pakai sepada kan tetap boleh bawa alat tulis gak sih? Atau red gitu. Boleh lah ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa nulis buat soal yang seperti ini ya. Insya Allah mudah sih, maksudnya nggak yang sebanyak ini gitu. Nggak tahu juga emang aku yang bikin soal, nggak tahu. Maaf ya. Jadi ya kita kelompokinnya sesuai itu. Per digitnya 8 dari kita urutkan dari awal gitu. 88. Jadi di sini ada garis-garis merah. Oh, 10. Nah, di sini ada garis-garis merah itu kan. Itu udah aku pisahin lah istilahnya. Meski nggak sebegitunya aku kelompokin. Jadi pisahin aja per itu. Nah, di sini itu loh 32 byte di sini kalau dikali ya berarti 2 kali 8 digit tuh. Ada segitu digit kan di sini. Itu apakah sudah menjawab? Ah, ya aku sambil nunggu responnya, aku jawab pertanyaan berikutnya ya. Karena bisa kita menggunakan kriptoanalis untuk menentukan untuk kerjaan di sepadan. Nah, tebakannya kira-kira kerjanya algoritma apa? Tebakannya. Kalau tebakan aku mah ya untuk memudahkan kalian bisa mengerjakan soal, kemungkinan besarnya untuk bagus nggak ngasih kunci yang antar, itu udah mudah banget sih. Kalau
apa ya? Ntar aku file dulu ya. Mhm. Ya, gitu lah. Oke, aku belum terima materi versi PDF-nya. Tapi kemarin itu pesan rahasianya tuh ini kalau nggak salah. Bukan, bukan ini. Kalau nggak salah, ya kita tebak aja. Karena dia algoritma kriptografi klasik. Berarti em, waktu itu, berarti kuncinya. Passwordnya itu dari ini, materi 1 sampai 3 apa ya berarti. Mm. Nah, di sini ada apa? Ada Skytel. Ini ada Skytel. Pilihannya. Ada sejarah kartografi. Nah, mungkin yang kayak gini-gini tuh bakal keluar guys, Enigma kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menjelajahi PPT bapaknya lah. Kayak paling itu bakal lebih banyak teorinya gitu. Karena kan kalian udah digempur dengan project ya. Jadi kayak pasti logika kalian buat kriptografi udah jalan banget nih gitu kan. Tinggal teorinya aja gitu. Jadi easy, easy lah insya Allah ya. Oh ya, jangan lupa doa. Oke, sebentar. Ini brute force. Jadi beberapa tuh Caesar sih paling atau enggak Skytel. Ya algoritma klasik sih sebenarnya karena kan kalian belum megang ini ya. Karena sesuatu algoritma yang lebih mudah dipecahkan oleh manusia itu sebenarnya ada algoritma klasik. Algoritma modern itu tuh kita cuma paham ngerti logikanya aja dan kayak nanti tuh ya tetap mesin yang ngerjain, tetap komputer yang ngerjain. Yang penting kita paham logikanya, bukan kita yang menyelesaikan gitu. Jadi ya paling algoritma klasik sih. Nah itu algoritma klasik tuh. Ya paling nggak generasi insya Allah. Insya Allah. Mm-mm. Mbak, itu ada yang 9 baris, ada juga yang 8 baris. Nah, itu sebenarnya aku ngasal, asli. Sebenarnya itu ngasal karena nanti endingnya itu kayak apa? Nah, iya sih, bener. Saya kayak kenapa ini banyak banget, ini sama, ini dikit, ini tambah makin dikit gitu kan. Aslinya sebenarnya sama. Mau kalian urutkan per 5 baris, per 4 baris, itu sebenarnya nggak ngaruh. Karena yang kita ambil di sini adalah digit terakhirnya aja. Ini cuma buat mempermudah aja dan ngepasin apa namanya ukuran PPT-nya. Terus nanti kita jadiin satu hasil-hasil akhir akhir yang ada di sini tuh kita jadiin satu di sini. Nah, ini hasil akhirnya sebenarnya. Awalnya nih jadi satu nih. Kalau ibarat ya, ini awalnya di merge lah tempat ini. Tapi habis itu aku pisahin per 8 digit lagi gitu. Karena nantinya dengan begitu itu bisa lebih mudah dibaca gitu. Pesannya tuh apa sih gitu. Dan setelah dibagi per 8 digit tadi, kita jadikan per byte-byte gitu kan. Nah, ketemulah pas gitu. Aja lah kasarnya. Kalian bisa buat yang lebih proper lagi, karena intinya yang mau kita cari itu adalah ini. Nanti digabungin sama ini, gabungin sama ini, gabungin sama ini gitu. Ini buat memudahnya ya, karena ada empat kolom lah istilahnya di sini. Karena di sini ada 4 baris, jadi aku sesuaikan dari situ biar nggak terlalu banyak yang keskip gitu. Biar aku juga nggak bingung awalnya aku mulai dari mana sampai mana gitu sih. Lebih ke biar nggak bingung, jadi nggak pakemnya kayak gini tuh nggak gitu. Itu guys. Kayaknya tadi ada yang keskip deh. Gitu. Tadi saya untuk sebelum aku next ke pertanyaan Sleman Bantul yang sebelumnya, apakah udah terjawab? Kayak tadi perkiraan, buset perkiraan emang gua apa? Kemungkinan besar kayak gitu tebakan-tebakan. Kalian udah lebih paham dengan cara berpikirnya Pak Bagus, jadi lebih tahu. Ya, kayak gitu. Nah, itu sebelumnya Cipertex di Mas Ahmad, apakah sudah terjawab?
Oke. Oke, oke. Ya, apakah super dekripsi atau super enkripsi atau dekripsi? Ya mungkin dekripsi ya. Dekripsi bukan enkripsi. Apakah super? Kurang tahu. Tapi untuk biar kalian segera masuk ke spadanya dan ada waktunya di situ mungkin mungkin akan lebih enak kalau tidak super. Jadi kayak single single atau kayak kalian kan pasti punya akan mendapatkan kunci yang sama gitu loh. Jadi untuk meminimalisir kalian nanti tolak-tolak kuncinya apa. Jadi kayaknya yang gampang aja sekalian gitu nggak sih? Gak tahu ya. Ih, gak tahu. Ya, belum ntar. Mengisi Kak, tadi soal terakhir itu berarti setelah dapat garis biner, diubah kode ASCII alfabet ya? Ya, betul. Benar sekali. Kita dapat baris binernya, terus kita pisahkan per 8 digitnya, terus kita terjemahkan berdasarkan tabel ASCII alfabetnya, tapi yang versi biner. Karena yang nggak versi biner tuh ya, ya apa ya, angka kan. Jadi kalau nggak salah A kecil itu 97, terus B kecil 98, seterusnya, seterusnya gitu. Nah ini versi udah terjemahkan ke biner gitu, bukan desimal. Gitu guys. Begitu Bantul, sudah mengerti Bantul? Sleman Bantul. Nah itu untuk kuncinya, hmm, apa ya? Ya teman-teman bisa latihan perbanyak lagi untuk metode klasiknya. Terus ya lebih ke ini aja sih, biar apa namanya, lebih lanyah. Kalau bahasa Jawanya tuh lebih lancar buat ngerjainnya. Mau itu metode Skytel, Playfair, Caesar, ROT 13. Banyak juga ya. Ya itu emang UTS, UAS gitu. Gitu. Oke guys, sudah ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, didebatkan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa segera kita akhiri nih. Mungkin teman-teman mau explore sendiri gitu kan. Bisa tuh segera atau mau belajar kelompok lagi dengan circle masing-masing gitu misal. Atau ya yang lain-lain lah. Atau mau nyuci baju dan sebagainya terserah gitu. Itu segerakan aja. Kalau kriptografi, besok itu jam berapa kalau boleh tahu? Setengah 8, Mbak. Wah, pagi banget. Morning person kalian. Keren banget ya. Semangat. Jangan ada yang ketiduran ya. Pokoknya diingetin teman-temannya. Jangan sampai ketinggalan. Karena emang jadwal karena disnatalis kan jadi berubah semua ya. Beruntunglah kalian kriptografi dimundurkan bukan dimajukan. Karena temanku ada yang dia itu udah ikut UAS karena nggak tahu kalau jadwalnya maju. Tuh, jadi kita harus saling mengingatkan guys. Hmm, FYI. Ini jadi banyak ngomong nih. Udah cukup aja deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk sampai jam jam berapa ini? Sampai jam 45, 16.45 kalau nggak ada. Kita akhiri aja ya MC ya. Masuk terus. Baiklah. Oh iya, nanti kita dokumentasi yuk. Oh ya, oh ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oh, udah nomor 5. Langsung tutup dulu 16.50 atau? deh. Aduh, Oh, 50. Oke. dan 50 aja. Siapa tahu kan biasanya nanya-nanya tuh baru ingat, iya aku mau nanya ini. Apa ya? Terus sih guys, tapi kalian emang udah simpen materinya Pak Bagus dari awal sampai akhir kan? Sudah, sudah. Bagus, bagus.
Tuh ada yang nanya tuh, katanya benarkah untuk UAS Pak Bagus pilihan ganda 100 soal? Nah, benar nggak? Aku nggak ikut kelas kalian kan, nggak tahu aku. Tapi katanya gitu. Yuk, yang bersangkutan mahasiswa-mahasiswa kriptografi mungkin bisa menjawab benar. Oh, berarti ada kemungkinan isian gitu, isian singkat gitu atau esai? Nggak mungkin sih esai, nggak tahu juga. Kalian disuruh bawa kertas nggak? Maksudnya kalau beneran esai itu berarti kan harus foto, harus upload ya. Agak ribet juga. Kalau tidak prepare HP-nya. Hmm, 80 kuis kemarin. 200 algoritma. Dan itu yang anak SI itu beneran pilihan ganda semua nggak? Atau ada isiannya juga? Iya. Oke, ada isiannya juga. Nah, tapi beruntunglah kalian yang merecord kuis kemarin. Kalau ada yang screenshot juga, bisa lah dicek itu. Bolehlah saling berbagi. Masa kita mau jatuh bersama? Mending bangun bersama nggak sih? Asik. 20 soal baru ya, ya prediksi lah. Semangat guys. Pokoknya belajar. Kalau kalau Citra, Citra jam berapa? Ada yang ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, ditutup aja ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah ikut belajar bareng pada sore hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oh, sebelum itu, isi kuesioner dulu. Bentar. Nah, oh iya, ayo dokumentasi teman-teman.